Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan bioteknologi dasar. Di pertemuan kelima kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan bioteknologi kedokteran. Ya, sebelumnya kita sudah membahas beberapa topik ya mengenai tentang perkembangan bioteknologi, ruang lingkup bioteknologi, bagaimana peran bioteknologi untuk alam semesta. Kemudian mikroba ya salah satu adalah yang berperan penting dalam proses pengembangan bioteknologi. Nah, sekarang bagaimana aplikasi bioteknologi dalam kedokteran? Apa saja yang dihasilkan ya? Oke. Untuk itu diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini Anda dapat menjelaskan penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang kedokteran secara benar. Kemudian menyebutkan apa saja produk-produk yang dihasilkan dari penerapan bioteknologi di bidang kedokteran tersebut. Dan setelah itu Anda dapat mempresentasikan perkembangan bioteknologi dalam bidang kedokteran ya, yang saat ini Anda bisa lihat ya, bagaimana sistem bioteknologi mampu menghasilkan suatu solusi dalam permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Oke, dan bicara tentang kedokteran tentu di sini aplikasi bioteknologi tentu di bidang kedokteran ya, bukan di bidang pertanian, bukan di bidang pangan gitu, tapi kita lebih detail tentang bagaimana solusi ya untuk permasalahan kesehatan, yaitu baik obatnya maupun teknik pengobatannya, metode pengobatannya, yang tujuannya untuk penyembuhan dalam dunia medis ya, penyembuhan penyakit dalam dunia medis. Oke, sedikit kita menyinggung bagaimana bioteknologi kedokteran ini berkembang sampai saat sekarang ini. Kita tahu bahwasanya proses ini ketika ditemukannya antibiotik oleh Sir Alexander Fleming pada tahun 1928 ya. Ada beberapa juga sumber mengatakan 1940 gitu, yaitu dari kapang Penicillium notatum ya, atau dia menemukan antibiotik penicillin dari sini. Oke, kemudian setelah itu ya berkembang ya 1440-an itu sudah dimodifikasi ya, bagaimana antibiotik yang dihasilkan dari wild type bakteria itu sedikit, kebutuhan untuk pengobatan itu sangat banyak, sehingga ada sudah berpikir ya bagaimana ini antibiotik bisa dilakukan perbanyakan dengan teknologi DNA rekombinan ya. Kemudian ada beberapa rekayasa yang dilakukan terutama pada Salmonella typhimurium ya, di mana dia ini adalah bakteri yang menyebabkan keracunan pada pangan tetapi digunakan untuk melawan tumor ya, cancer. Oke. Nah, ini adalah beberapa produk bioteknologi di bidang kedokteran. Ada hormon ya, di sini ada interferon, kemudian ada insulin ya, ini merupakan hormon juga. Insulin Anda tahu bahwasanya dia merupakan hormon yang dapat mengontrol gula darah ya. Kemudian ada vaksin ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian ada penicillin juga, antibiotik ya, antibiotik untuk melawan infeksi bakteri atau jamur. Kemudian ada hormon pertumbuhan, growth hormone ya. Kemudian ada beta endorfin, ini juga termasuk hormon ya untuk anestesi biasanya. Kemudian ada aktivator plasminogen, ada macam-macam ya. Ada antibodi monoklonal ya, ini biasanya untuk terapi kanker ya, untuk penyembuhan obat kanker. Kemudian ada enzim ya, salah satu yang banyak ditemukan pada bakteri. Oke, ini adalah teknologi ya yang biasa produk yang dihasilkan dari bidang kedokteran. Salah satunya teknologinya dengan teknologi DNA rekombinan ya. Kemudian ada hibridoma atau fusi sel. Ini biasanya diterapkan pada bidang pembuatan antibodi monoklonal ya, antibodi monoklonal, vaksin, antibiotik, hormon, diagnosis penyakit, gen terapi, dan stem cell. Nah, ini yang sedikit ada kemajuan ya, terapi gen dan stem cell-nya ini dalam kurun 20 tahun terakhir ya, perkembangannya sangat pesat, apalagi saat sekarang, terutama untuk stem cell. Oke, teknologi DNA rekombinan, berarti kita ada sesuatu hal yang direkayasa ya, ada genetik yang dimanipulasi tentunya dengan tujuan tertentu ya,
sama halnya dengan yang lainnya tadi ya yang sudah kita bahas gitu. Nah, di sini kita dapat melihat mengubah DNA sel untuk menghasilkan tujuan tertentu. Ya, salah satunya adalah ini produk dari teknologi DNA rekombinan, human insulin ya, insulin yang biasanya dihasilkan dari pankreas mamalia ya, apakah itu kita sendiri juga bisa menghasilkan insulin ya, cuman kebutuhannya berbeda. Orang yang diabetes itu tubuhnya sudah tidak mampu ya, maksudnya tidak seimbang lagi ini hormon yang dihasilkan dari tubuh, insulin yang dihasilkan oleh tubuhnya gitu, sehingga harus diasupin diinjeksi dari luar, dapat injeksi dari luar gitu. Nah, tentu di sini dari sel pankreas ya tentu tidak mencukupi proses produksinya dengan kebutuhan yang dunia terhadap insulin tersebut gitu. Sehingga bagaimana ini insulin bisa dihasilkan oleh mikroba ya, orang melakukan mengambil ya gen penyandi insulin ya, kemudian dimasukkan ke dalam vektor. Nah, vektor ini yang membawa gen tersebut ke dalam sel bakteri ya dengan teknik transformasi atau introduksi ke dalam sel bakteri. Nah, setelah bakteri rekombinan ya, sel rekombinan bakteria kemudian dikultur dalam media dengan teknologi fermentasi. Nah, proses metabolisme bakteri tersebut akan menghasilkan insulin, sehingga akan mudah diverifikasi dan diekstraksi ya dari media tadi ya, sehingga didapatlah insulin yang murni dan dipack. Nah, ini yang disebarluaskan. Nah, insulin yang beredar sekarang ini adalah insulin dari hasil rekombinan DNA. Oke, kemudian antibodi monoklonal. Nah, ini yang juga sangat menarik juga ya. Antibodi tentu kita tahu bahwasannya dia merupakan protein imunoglobulin ya, yang fungsinya untuk menjadi sistem kekebalan tubuh ya. Sebenarnya tubuh kita sudah menghasilkan antibodi ya dari beberapa sel kita atau sel limfosit kita, misalkan ada sel darah putih dan lain sebagainya, itu berperan dalam proses imun tubuh gitu. Ketika tubuh itu masih fit, masih asupan nutrisinya baik gitu kan. Nah, tetapi ada beberapa kondisi di mana kita perlu ya memerlukan suatu imun yang dapat menangkal mendeteksi zat asing ya, atau virus asing atau bakteri asing yang spesifik ya. Nah, di sini disebut dengan antigen. Dia diinjeksikan ke dalam tubuh untuk menstimulasi terbentuknya respon imun. Oke, apa itu antibodi monoklonal ya? Jadi antibodi monoklonal ini merupakan antibodi yang monospesifik yang hanya mengikat satu epitop saja. Nah, epitop ini adalah merupakan bagian dari antigen ya, yang tadi yang bekerja ya, yang dapat menginduksi pembentukan antibodi. Oke, nah kita tahu bahwasanya antibodi monoklonal itu diproduksi dengan pengembangan sel-sel beta limfosit ya, yang ada pada tubuh mamalia ya, yang hanya disekresikan satu jenis antibodi saja. Oke, kita lihat jenis dari antibodi monoklonal itu ada dua, ada yang murni, ada yang kombinasi ya. Murni berarti tanpa ada campuran obat lain ya, atau material radioaktif. Ini sudah banyak beredar di pasar ya, ada contohnya tuh trastuzumab ya, kemudian ada tuximat, ada alemtuzumab ya, kemudian ada yang kombinasi itu adanya campuran obat juga di situ ya, dan materi. Oke, ini adalah bagaimana proses pembuatan antibodi monoklonal, di mana kita menginjeksikan antigen yang spesifik ya ke dalam ini adalah satu percobaan ya, ke dalam limpa tikus secara in vitro, sehingga si tikus menghasilkan sel-sel beta limfosit. Kemudian dengan teknik fusi ya, adanya peleburan sel beta limfosit dengan anti gen X ya, yang apa namanya, limfosit yang sudah terpapar sel tumor ya, sehingga menjadi hibrid ya. Nah, fusi sel dapat diperbanyak dengan adanya polyethylene glycol ya. Ini adalah merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk membuka membran sel sehingga memudahkan proses fusi pada di dalam tubuh.
si mencit tadi. Nah, ini adalah prosesnya. Bisa kita lihat, ini kita injeksikan antigen X sehingga si tikus akan menghasilkan antibody X ya. Kemudian ini ada galur mutan ya dari tumor limfosit B ya. Kemudian dalam suatu wadah well ya, multiple well, kita satukan beta limfosit tadi dengan limfosit antigen X ya. Nah, di situ dilakukan perlakuan di mana kita memberi suatu media spesifik selektif ya. Nah, ketika mereka fusi ya, hanya sel-sel limfosit yang hibrid saja yang mampu hidup ya, yang akan survive ya gitu. Jadi kita bisa lihat sel-sel yang bermultiplikasi itu kemudian dilakukan uji supernatan untuk melihat antibody X yang terbentuk. Nah, karena klon-klon tersebut sudah positif menghasilkan antibody X ya, seperti itu. Anda bisa lihat ini adalah beberapa sel yang tidak survive ya, karena tidak terbentuk antibody, hanya dia terdapat fusi saja. Ini bisa lihat Anda ada warna titik putih di sini. Ya, ini adalah yang positif ya. Oke, nah ini adalah cara kerjanya antibody monoklonal. Dia di mana tadi kan kita bahwasanya antibody itu dia hanya spesifik ya, dia hanya mengenal satu epitop saja. Dia spesifik bekerja pada sel kanker. Nah, disinilah sinyal yang diberikan oleh si antibody monoklonal tadi pada imun ya, dan imun akan bekerja mendestruk ya, menghancurkan si sel-sel kanker. Oke, kemudian kita masuk ke dalam antibiotik. Antibiotik ya merupakan metabolit juga yang banyak dihasilkan oleh mikroorganisme ya. Salah satu contohnya adalah bakteri dan fungi, yeast ya, terutama kapang juga ada beberapa. Nah, antibiotik ini dikode oleh suatu gen ya, karena dia akan merupakan juga metabolit juga ya, tetapi dibuat di dalam sel dengan reaksi katalis enzim ya. Ini salah satu contohnya adalah penisilin tadi. Nah, ini beberapa mekanisme kerja antibiotik. Kenapa dia itu bisa membunuh bakteri? Ya karena dia bersifat dapat menjadi inhibitor ya pada dinding sel bakteri yang patogen tadi. Contohnya ini adalah bakteri beta-lactam, maksudnya antibiotik beta-lactam. Kemudian inhibitor transkripsi dan replikasi, inhibitor sintesis protein ya. Jadi aturan protein patogen tadi mensintesis suatu protein toksik, dia tidak bisa karena dihambat oleh si antibiotik. Kemudian inhibitor fungsi membran selnya, sehingga akan lisis ya. Orang kalau sana membran sel lisis kan mati gitu. Kemudian inhibitor metabolit dan antimetabolit ya. Ini contoh-contohnya Anda bisa lihat saja. Oke. Nah, ini adalah sifat antibiotik ya. Ada yang bersifat seperti bakteriasidal, yaitu antibiotik yang bersifat destruktif terhadap bakteri. Kemudian ada bakteriostatik ya, yaitu dia bekerja dapat menghambat pertumbuhan atau multifikasi bakteri. Jadi ada yang langsung membunuh, ada yang menghambat ya prosesnya. Oke, ini kita lihat kerja antibiotik ya. Kita lihat ketika Anda terinfeksi suatu bakteri patogen pada tubuh, kemudian berobat ke rumah sakit, dokter akan menyarankan ini antibiotik harus dihabiskan, ya kan? Walaupun kita sudah sembuh, tetapi harus dihabiskan. Karena apa? Karena di situ bakteri sudah tidak mampu lagi gitu. Maksudnya dia sudah mengenali dengan antibiotik tersebut gitu. Nah, ketika kita menstop ya, tetapi ketika tidak menghabiskan antibiotik tersebut, si bakteri akan survive ya, dia dapat mengetahui ya bagaimana kerja si antibiotik ini, sehingga ini akan menyebabkan si bakteri akan resisten terhadap antibiotik tersebut. Anda bisa lihat kalau dia resisten itu dia tidak akan mempan terhadap antibiotik yang sama. Oke, misalkan setelah itu Anda terpapar lagi dengan bakteri yang sama, kemudian dikasih antibiotik, itu Anda tidak bisa lagi disembuhkan dengan antibiotik itu, perlu antibiotik yang baru. Kemudian stem cell ini adalah salah satu pengobatan ya yang yang berfungsi ya. Ini yang sudah banyak dikembangkan terutama di Cina ya untuk beberapa
menciptakan sel-sel baru ya. Kalau terjadi kerusakan sel otak, kerusakan gagal jantung, gagal ginjal, ini proses pembuatan organ juga menggunakan stem cell ini, teknik kultur sel. Ini sangat luar biasa ya. Ini beberapa sumber karena dia sifatnya itu berdiferensiasi ya, atau membentuk beberapa jenis sel yang spesifik ya. Stem cell ini bisa diambil dari sumsum tulang ya, kemudian dari sel hati, human embryonic, kemudian adult embryonic stem cell ya, kemudian ada di fetus juga gitu. Tergantung ininya. Ini adalah beberapa jenis stem cell. Berdasarkan sifatnya ada totipotent cell ya. Dia sel yang dapat berkembang menjadi embrio, suatu organisme yang komplit dan hidup. Kemudian ada pluripotent cell, ya ini dia yang banyak ya, yang banyak digunakan itu pluripotent cell karena dia dapat berdiferensiasi berbagai macam sel ya. Kemudian ada multipotent cell, ada oligopotent cell, dan unipotent cell ya. Unipotent berarti hanya dapat berkembang menjadi satu macam jenis sel saja. Misalkan kalau seandainya kita mau sel otak gitu yang rusak gitu, berarti dia kita ngambil stem cell-nya dari stem cell otak. Stem cell itu adalah sel yang belum memiliki sandi genetik ya, sel yang belum terjadi pembelahan blast atau blastocyte ya. Oke. Hematopoietic stem cell ini ada dua jenis, pada sumsum tulangnya ada dua jenis, ada hematopoietic stem cell, kemudian ada mesenchymal stem cell ya. Nah ini ya pluripotent cell itu biasanya yang lebih banyak dikembangkan ya, dia banyak bisa menjadi berefisiensi menjadi beberapa jenis sel. Kemudian terapi gen, ini salah satu teknologi yang juga lagi berkembang ya, salah satunya untuk terapi kanker, di mana kita memasukkan gen asing ya, yang fungsinya tujuannya untuk memperbaiki atau menggantikan peran gen-gen yang rusak akibat karena kanker tadi. Ya. Jadi terapi gen ini macam-macam ya. Karena kita tahu bahwasanya kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali ya. Jadi ada gen yang tidak normal bekerja di situ gitu. Sehingga bagaimana gen normal yang kita selipkan tadi akan menggantikan perannya ya pada gen yang tidak normal ya pada sel kanker. Nah, jadi prosesnya itu banyak ya, macam-macam, bisa dimasukkan melalui virus, bisa diinjeksikan langsung ya. Nah, ini menggunakan virus sebagai vektornya, kemudian menyuntikkan gen atau DNA itu langsung ya ke dalam nukleus atau pronukleus sasaran sel, kemudian mencampurkan gen atau DNA ke dalam kultur sel dan dibiarkan masuk ke dalam inti sel ya, sehingga diperlukan gen dalam jumlah yang banyak tentunya di sini dengan teknik elektroforasi ya, macam-macam. Oke. Nah, ini salah satunya dengan teknik retrovirus ya, menggunakan retrovirus. Vaksin. Nah, ini salah satu yang dikembangkan saat ini ya untuk bagaimana pandemi COVID-19 ini berakhir ya. Kita sangat menanti-nantikan bagaimana vaksin COVID dirilis ya saat secepatnya. Karena memang vaksin salah satu tadi sebagai antigen ya yang dapat diinjeksikan ke dalam tubuh yang menjadi sistem imun kita ya, yang membentuk sistem imun yang melawan spesifik terhadap COVID. Ya karena dia karena vaksin itu merupakan ya produk biologis yang mengandung toksoid yang diubah menjadi sedemikian rupa sehingga patogenitasnya hilang, akan tetapi masih tetap mempunyai sifat antigen. Nah, ini beberapa kelompokan vaksin, ada vaksin bakteri, toxic vaksin ya, ada vaksin virus dan rickettsia. Kemudian ada vaksin sebagai antigen ya. Ini preventif vaksin ya. Biasanya dari sel kapang menghasil antigen, selagi macam. Oke. Kemudian ada DNA vaksin. Anda bisa baca saja ya karena waktu kita terbatas. Kalau DNA vaksin berarti DNA-nya yang kita
suntikan ya dari patogen tadi, oke, yang dibuat dari patogen sel virus kah atau ini jenis-jenis vaksin. Naked DNA vaksin ya dibuat dari virus atau bakteri yang bersifat patogen. Kemudian ada edible vaksin. Nah, edible ini biasanya sudah melalui transgen ya mikroba kepada tanaman ya. Jadi kalau kita makan buah itu sudah ada vaksinnya, itu namanya edible vaksin. Trojan horse-nya, kemudian ada sugar glass vaksin. Nanti karena saya bukan di bidang kedokteran ya, nanti Anda belajar di lebih spesifiknya tuh di bidang di bioteknologi kedokteran dengan Bu Dita atau Bu Heni ya. Mereka yang di bidang ini adalah salah satu proses pembuatan vaksin. Oke, saya tidak perlu jelaskan spesifik ya. Ini adalah beberapa jenis produk vaksin, ada BCG nih yang pasti Anda sudah kenal ya, karena ini beberapa vaksin yang 10 vaksin ya yang diinjeksikan ya ketika kita masih kecil atau bayi gitu. Ada BCG, hepatitis, polio, DPT, kemudian ada campak ya, ada tipoid, macam-macam, ada influenza juga. Oke, ada hormon ya, ini salah satu apa namanya protein juga ya yang dihasilkan dari kelenjar endokrin yang mempunyai efek sebagai aktivitas organ-organ yang ada pada tubuh ya. Salah satunya tadi itu hormon insulin ya berperan dalam proses penetralisir gula darah ya kan. Oke, ini adalah proses pembuatannya. Ya, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik ya. Silakan dibaca modul, kerjain tugas dan kuisnya. Salam sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.